Non. Ada tamu. Siapa? Pak Arya. Tolong bilangin dia tunggu sebentar. Sudah saya bilang, Non. Arya? Del, Silakan duduk. nggak usah terima kasih. Saya hanya mau mampir sebentar. Ada sesuatu yang sangat penting saya ingin bicarakan dengan kamu. Tentang apa? Tentang kamu. Tentang saya? Ada apa tentang saya? Del, kamu mungkin masih belum sadar ya bahwa keselamatan diri kamu sedang terancam. Siapa yang mau mengancam keselamatan saya? Istri kamu? Bukan, Dokter Niko. Kalau kamu sayang sama diri kamu, tolong Del, tolong jauhi dia. Kenapa sih kok kamu jadi begini serius? Karena saya sayang sama kamu. Oh, Arya. Kok Arya nggak dipersilakan duduk? Arya udah mau pulang kok, Ma. Iya, Tante. Saya memang buru-buru kok. Cuman mau mampir sebentar. Selamat sore, Tante. Ada apa sih sebetulnya? Mama seperti melihat sesuatu di wajah Arya. Enggak ada apa-apa kok, Ma. Arya tadi cuma mampir sebentar mau ajak Dewi makan malam. Tapi Dewi kan masih capek. Bagi gue tetap terasa aneh. Semenjak Dokter Niko diperkenalkan kepada Dewi, kayaknya Dewi memberi perhatian yang khusus kepada Dokter Niko. Ya mungkin aja Dewi pernah pergi ke beberapa dokter, tetapi penyakitnya atau gangguan kesehatannya masih belum sembuh benar. Dan nggak ada salahnya kan kalau dia ingin mencobanya dengan dokter yang lain. Kalau lo mulai dipengaruhi oleh perasaan cemburu seperti ini, ya jelas aja lo nggak bisa menerima semua kemungkinan yang didasarkan pada logika ya. Cemburu? Gue nggak punya alasan buat cemburu, Gun. Udah deh ya, lo nggak usah ngebohongin diri lo sendiri. Dan kalau menurut gue sih, sebaiknya lo tuh berupaya untuk memperbaiki jembatan yang udah lo rusak. Supaya hati Dewi punya jalan untuk kembali. Sebelum semuanya terlambat ya. Dewi, Ada apa, Ma? Mama mau bicara sama kamu. Kok kelihatannya serius banget Mama mau ngomong sama Dewi. Dewi jadi takut. Ada apa, Ma?
Mama mau bicara tentang sesuatu yang sangat serius. Mungkin Mama agak egoistis, tapi hanya ini yang bisa Mama minta dari kamu. Mama nggak perlu merasa egoistis kalau Mama ingin minta sesuatu dari Dewi. Dewi akan berikan apa saja yang Mama minta. Bilang aja, Ma. Mama rasa sudah saatnya buat kamu mulai memikirkan kehidupan berumah tangga. Tapi kan Dewi baru mulai kerja, Ma. Untuk sementara ini Dewi ingin lebih mencurahkan waktu dan perhatian ke pekerjaan. Karena Dewi ingin membangun karir dulu, Ma. Mama pikir antara membina karir dan membuat rencana untuk berumah tangga bisa berjalan seiring. Memang bisa, Ma. Kalau dalam teorinya memang bisa. Tapi pada prakteknya dua-duanya akan saling menghambat. Karena sama-sama menuntut hal yang sama, waktu dan perhatian. Dewi ingin membahagiakan Mama di hari tua Mama. Salah satu kebahagiaan orang tua adalah apabila melihat anak mereka menikah. Tapi kalau Dewi cepet-cepet menikah, Ma, belum tentu Dewi bisa membahagiakan Mama. Karena Dewi kan belum pasti apa calon suami Dewi nanti bisa menyayangi Mama seperti Dewi. Dewi, kalau kamu mau membuka pintu hati kamu, pasti akan ada laki-laki baik yang bisa membahagiakan kehidupan kamu sekaligus menyayangi Mama. Dewi tidak suka menggantungkan nasib pada kemungkinan yang tidak jelas, Ma. Untuk saat ini Dewi lebih memilih karir. Karena kalau nanti Dewi punya pekerjaan yang bagus dan penghasilan yang baik, setidak-tidaknya kan Dewi bisa membahagiakan Mama. Selamat pagi, Tante. Tuhan ternyata mendengar doa saya. Selamat pagi. Saya kebetulan ada urusan di sekitar sini, Tante. Saya pikir nggak ada salahnya kan kalau saya mampir. Silakan. Tapi Dewi sudah berangkat. Kebetulan hari ini dia berangkat lebih pagi. Sebenarnya nggak kebetulan, aku memang sengaja berangkat lebih pagi. Udah dari tadi malam aku kepingin cerita sama kamu. Tentang Arya. Secara tidak eksplisit, Mamaku udah mulai nyinggung soal masa depan. Dengan kata lain, Mama kepingin aku cepet-cepet nikah. Tapi kan itu udah cerita lama, Wi. Intinya sih memang cerita lama. Tapi waktu Mamaku mulai ngomong sama aku, pembukaannya itu loh, serius banget. Aku kan sampai gelagapan. Aku takut kalau Mamaku dapat bocoran soal Niko dari kamu. Ih, segitu teganya deh kamu nuduh aku. Sorry, aku kan sempet panik. Kelihatannya kamu udah patah arang deh sama Arya. Kalau aku jadi kamu, aku pilih Arya sebagai suamiku. Kalau aku menikah dengan siapapun sebelum misi dan urusanku selesai sampai tuntas, aku bisa pastikan belum tentu aku bisa hidup tenang dan bahagia dengan pernikahanku. Saya bisa memaklumi kebingungan Tante. Karena saya juga merasa bertanggung jawab atas masa depan Dewi. Karena saya sendiri terlambat menyadari semua kesalahan saya. Apa yang sudah Tante ceritakan, jangan kamu jadikan beban. Sebenarnya Tante juga tidak berharap terlalu banyak. Tante cuma ingin agar Dewi tidak menjauhkan diri dari kehidupan gadis normal seusia dia. Saya juga tidak berharap banyak, Tante. Saya hanya ingin memperbaiki persahabatan saya dengan Dewi. Terima kasih. Tante, saya membuka sebuah lahan sawah di dekat villa saya di Puncak. Sabtu ini saya mengundang beberapa teman untuk memulai musim tanam yang baru. Kalau Tante tidak ada acara, saya mau mengundang Tante dan Dewi untuk datang ke Puncak sekalian rekreasi. Kebetulan sekali. Saya dan Dewi sudah lama tidak berekreasi. Saya yakin pasti Dewi menyukainya. Terima kasih, Tante. Pemegang HPH kelas kakap sekarang ini sedang diperiksa oleh kejaksaan. Mereka takut untuk mengekspor sendiri.
Ini kesempatan besar kita, Pak. Kita bisa beli murah kayu dari mereka. Kemudian kita ekspor sendiri. Saya sudah punya kontak dengan importer dari Jepang. Jadi, bagaimana, Pak? Terus terang, saya tertarik sekali. Coba Bapak tolong bawakan proposal lengkapnya. Baik, Bu. Makin cepat makin baik. Baik, Pak. Capek sayang. Dikit, Ma. Kenapa? Mama kepingin makan malam di luar. Mama cuma mau bilang, tadi pagi kamu baru aja berangkat ke kantor. Arya datang ke sini. Tumben. Sabtu ini dia bikin acara untuk memulai membuka sawah di dekat vilanya di Puncak. Kita diundang. Membuka sawah. Ya, itu sebagai hobi barunya sekalian untuk rekreasi. Dan dia menunggu jawaban dari kamu, Dewi. Nanti deh Dewi telepon dia, mah. Silakan, Bu. Ruangannya ada di sebelah kanan. Ya, kasih. Balik. Selamat siang, Klinik Sejahtera di sini. Numpang tanya, Mbak. Dokter Niko sore ini praktek. Praktek, Bu. Kalau saya daftar sekarang, kira-kira saya dapat giliran jam berapa? Sebentar, Bu ya. Kira-kira jam 5 sore, Bu. Kalau saya boleh tahu siapa nama Ibu ya? Dewi Fortuna. Saya merasa semakin malu terhadap Dewi. Seharusnya saya yang melakukan apa yang dia lakukan. Untuk mencari dan balas dendam terhadap Niko. Menyesal tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Tidak akan menolong menyelesaikan masalah, Mas. Penyesalan itu hanya mencerminkan sikap mengasihani diri sendiri. Saya bukan sekedar menyesal. Tapi saya ingin menghabisi Niko dengan tangan saya sendiri. Demi ketenangan batin saya dan arwah Gea. Untuk melangkah saja Mas harus berusaha keras. Bagaimana bisa Mas harus menghadapi bajingan seperti dia? Saya akan sabar menunggu sampai saya sehat. Dewi pasti sudah mendahului membalas dendam itu. Dia punya kemampuan dan kemungkinan untuk melakukannya, Mas. Apa yang akan dia lakukan? Saya tidak tahu persis. Dia bilang dia juga tidak tahu persis apa yang akan dilakukannya. Tapi saya yakin dia pasti akan melakukan sesuatu. Kamu ke sana sekarang. Kemana? Cegat dia di depan klinik. Sebelum dia menemui Niko. Kalau dia sampai membunuh Niko, masa depannya akan hancur. Tenang, Mas. Tenang. Dia tidak mungkin berbuat seperti itu. Dia bilang, kematian adalah hukuman yang terlalu ringan bagi bajingan seperti Niko. Silakan. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Silakan. Waduh, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Bagaimana? Sudah bisa tidur dengan nyenyak? Lumayan. Bagus. Anda sekarang kelihatan lebih tenang dan lebih percaya diri. Iya. Sebetulnya saya kepingin bisa tidur nyenyak tanpa obat, dokter. Seperti saran saya sebelumnya, Anda sebaiknya mengaktifkan hubungan sosial Anda. Ya,
agak sulit buat saya mengubah kebiasaan secara drastis. Karena saya sudah terbiasa dengan kesendirian saya. Anda pasti bisa, kalau Anda mau. Dan saya juga sulit menemukan seseorang yang punya pola kepribadian yang bisa sejalan dengan saya. Kalau Anda tidak keberatan, saya bersedia menyesuaikan diri menjadi kawan Anda. Saya juga sulit menemukan seseorang yang punya pola kepribadian yang bisa sejalan dengan saya. Kalau Anda tidak keberatan, saya bersedia menyesuaikan diri menjadi kawan Anda. Dasar bajingan! Almarhumah ibu saya terlalu lugu menghadapi buaya seperti dia. Dewi, Malam, Ma. malam. Gimana suasana di kantor tadi? Ya, biasa aja lah, Ma. Gak biasanya kamu pulang jam segini. Tadi ada teman kantor yang sakit, jadi semua kerjaannya dilimpahkan ke Dewi. Tadi Arya telepon kamu. Astaga, Ya, dia nunggu jawaban segera. Dewi lupa telepon dia lagi, Mah. Dewi telepon dia sekarang deh, Mah, supaya nggak lupa lagi ya. Halo. Arya, ini Dewi. Iya, apa kabar, Dew? Biasa-biasa aja. Saya cuma mau kasih tahu sama kamu, saya nggak bisa ikut acara kamu hari Sabtu ini. Karena saya sibuk sekali. Oh. Memangnya kantor kamu nggak libur hari Sabtu? Saya ada kesibukan yang lain. Mungkin lain kali saya bisa ikut. Ya udah, saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau begitu, pestanya saya tunda aja. Saya nggak mau kamu membatalkan acara kamu karena saya. Oh, nggak apa-apa kok. Memang kebetulan teman saya 2 orang juga nggak bisa hadir. Sorry ya, saya mengecewakan kamu. Bye. Bye, Dew. Nekat kamu, Wi. Aku nggak punya pilihan lain. Gimana coba kalau nanti dia macam-macam sama kamu? Ya itu urusan nanti lah. Sekarang kita makan siang dulu. Kita tidak bisa menilai begitu saja. Apakah seseorang itu bahagia atau tidak, hanya dengan melihat penampilannya saja. Maksudnya? Kamu pasti mengira saya seorang pria yang berbahagia, sehingga saya bisa membagi kegembiraan kepada orang-orang, termasuk pada kamu. Ternyata rayuan kamu tidak banyak bedanya dengan rayuan gombal. Kenapa? Tapi dokter kelihatan penuh percaya diri. Itu kan hanya untuk meyakinkan pasien saja. Jadi pasien jauh lebih enak daripada jadi seorang dokter. Masa sih? Kenyataannya memang begitu. Seorang pasien, dia mempunyai keluhan. Dia bisa berkonsultasi kepada seorang dokter. Tapi kalau saya punya keluhan, saya harus berkonsultasi kepada siapa? Kuno. Terus terang, mungkin ini kedengarannya aneh. Tapi secara jujur saya ingin katakan, sejak pertama kali saya melihat kamu, setiap kali saya memandang kamu, ada getaran yang aneh. Ini saatnya menyentuh umpan.
Bagaimana dengan kamu? Saya juga merasakan hal yang sama. Oke, kita jalan sekarang. Oke. Arya? 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 Oh, Sorry saya datang terlambat. nggak apa-apa Pak Tori. Saya juga baru datang kok. Baru saja. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Begini, sesuai permintaan kamu, saya sudah bicara dengan ibunya Ami. Kelihatannya mereka tetap dengan tuntutan mereka. Pak Tori, kita bicara lain kali aja ya. Jangan sekarang. Hari ini kita tunda ya. Loh, kita kan janji ketemu di sini untuk bicara soal Ami. Iya, tapi saya lagi nggak konsentrasi, Pak Tori. Kepala saya mendadak lagi pusing. Saya tinggal, Pak ya. Oke. Terima kasih atas semuanya, dokter. Saya sudah lama tidak merasakan suasana yang santai seperti malam ini. Justru saya yang harus berterima kasih. Dan saya berharap kapan-kapan kita bisa begini lagi. Harapan kita sama. Boleh saya menanyakan sesuatu? Mana yang lebih kamu sukai? Pelayanan saya di klinik atau di luar klinik? Saya rasa dua-duanya sangat membantu penyembuhan saya, dokter. Terima kasih, dokter. Selamat malam. Selamat bobo.
Kok Mama belum tidur? Mana mungkin Mama tidur kalau kamu belum pulang. Dewi kan bukan anak kecil lagi, Ma. Mama boleh tanya, kamu pergi sama siapa barusan? Kan Dewi udah bilang, Dewi pergi sama teman-teman kantor makan malam. Ada temen yang ulang tahun, Ma. Kalau kamu pergi sama teman kantor kamu, pasti kan mereka mengantar sampai pintu depan. Pembantu bilang, waktu dia buka pintu gak ada teman kamu yang nganter. Ya mereka udah Dewi suruh pulang, Ma. Kasihan udah kemalaman, masih ada teman-teman lain yang mesti diantar. Dewi ganti baju dulu ya, Ma ya. Kamu tetap mau nurusin bisnis ekspor kayu? Iya, Pak. Papa nanya seperti meragukan kemampuan Raja sama Sandra saja. Loh, sekedar tanya boleh dong. Pak, malah Pak, kita akan melangkah lebih jauh lagi. Soalnya relasi baru kita juga nawarin import beras dan gula. Kenapa kamu tidak lihat dulu? Kerjakan satu persatu saja. Lihat dulu hasil perkembangan ekspor kayu, baru melangkah ke import beras dan gula. Kita harus merebut kesempatan, Pak. Sebelum ada peraturan baru. Kalau kita tunda, kesempatan itu akan direbut oleh perusahaan lain. Terus terang, Papa agak ngeri melihat cara kerja kalian. Coca-Cola. Aku juga mau minum Coca-Cola dong. Iya, sebentar. Ya wis iki ae. Minum Coca-Cola dilarang dengan botolnya. Ambil gelas. Enak ae. Mau digelenggeng gini. Nah, begitu. Tuh. Pakai gelas kan? Sudah itu ditutup lagi. Taruh dalam kulkas. Wes, enjoy situ. Saya belum bisa memberikan pendapat. Kalau Pak Tori bisa mengambil langkah-langkah yang menurut Pak Tori memang harus diambil, silakan Pak. Saya masih pusing dengan masalah yang lain. Minumnya, Den. Lalu bagaimana bila mereka tetap menuntut pembagian harta? Mereka kan sudah tahu semua fasilitas yang saya nikmati dalam wasiat Opa tertulis bahwa itu bukan milik saya. Hasil keringat saya selama ini setelah saya menikah dengan Ami kan tidak seberapa, Pak. Oke, kalau begitu saya akan bicara sama mereka. Kamu selesaikan saja urusan kamu. Selamat malam, Tante. Oh, Arya, selamat malam. Maaf saya mendadak sini. Nggak apa-apa, silahkan masuk. Dewinya ada? Ada. Ada tamu. Dokter Niko. Ada apa? Bilang aja deh, Ma, Dewi udah tidur. Mama nggak tega kalau kamu suruh bohongin Arya. Bilang dong, Ma, dari tadi. Memangnya kamu kira siapa? Belakangan ini kan suka ada relasi yang mau iseng sama Dewi, Ma. Dewi pikir dia nekat kesini.
Selamat malam, Del. Ada berita apa lagi? Malam minggu yang lalu, saya lihat kamu habis makan malam di hotel, Del. Kita ngomong di luar aja deh. Saya nggak pernah nyangka kamu bisa mata-matain saya. Saya nggak mau mata-matai kamu kok. Saya kebetulan janjian makan malam di tempat yang sama dengan pengacara saya untuk bicara mengenai perceraian saya dengan Ami, Del. Saya mohon sama kamu ya, jangan pernah lagi kamu mencampuri urusan pribadi saya. Saya tidak pernah ingin mencampuri urusan pribadi kamu, Del. Tapi seperti yang sudah saya katakan kepada kamu, saya melakukan ini karena saya mencintai kamu. Saya sudah melakukan kesalahan yang terbesar dalam hidup saya, Del. Opa memilihkan setangkai bunga mawar buat saya. Tapi saya malah mengambil durinya. Saya mohon, Del. Saya mohon kamu untuk memberikan kesempatan kedua buat saya. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Dan memetik mawar yang sudah dipilih Opa buat saya, Dewi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.